Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Baik, kali ini saya akan melanjutkan membahas soal sebenarnya ini adalah soal prediksi untuk UNBK ya, tapi karena UNBK tidak ada dan sekarang hanya ujian sekolah yang diadakan, maka ini bisa sebagai pengganti untuk latihan kalian menghadapi ujian sekolah di tempat kalian masing-masing. Baik, saya lanjutkan membahas yang nomor 11. Ini adalah untuk paket A ya. Untuk paket B nya pernah saya bahas ya. Yang nomor 11, perhatikan gelombang berikut. Yang ditanyakan adalah apabila periode gelombang 0,3 sekon, cepat rambat gelombang adalah, jadi yang diketahui adalah periode ya, ini adalah periode itu adalah T nya adalah 0,3 sekon. Nah, untuk mencari cepat rambat atau V, karena yang diketahui periode, nanti kita menggunakan persamaan lambda per T. Nah, lambdanya berapa? Kita belum tahu. Lambda itu adalah panjang satu gelombang. Satu gelombang itu, nah yang saya kasih tanda biru ini adalah satu gelombang. Nah, kita lihat nih, dari A sampai ujung sini itu adalah 3 meter. Nah, berarti lambdanya berapa? Kita hitung ini ada berapa gelombang. Ini 1, kemudian ini 2, ini setengah. Berarti nanti ini ada 2,5 gelombang. Nah, kita cari lambdanya nih. Karena ini jaraknya panjangnya adalah 3 meter, berarti lambdanya adalah 3 per 2,5 itu sama dengan 5/2 ya. Atau sama dengan 3 dikali 2/5. Atau sama dengan 6/5. Nah, kita masukkan ke sini. Lambdanya kita ganti dengan 6/5. 6/5/0,3 atau V nya sama dengan 6/5 dikali 0,3. Kalau saya bagi 3, ini 0,1 jadinya ya, bagi 3 ini 2. Jadi V nya sama dengan 2/5 dikali 0,1, 0,5. Atau V nya sama dengan 20/5 ya, sama dengan 4 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 12. Untuk melihat jauh dengan jelas, Iwan menggunakan kacamata berkekuatan -1,5 dioptri. Sedangkan Joko menggunakan kacamata berkekuatan -2 dioptri. Perbandingan titik jauh penglihatan Iwan dan Joko jika keduanya tidak menggunakan. Ini adalah rabun jauh ya. Untuk mencari kekuatan kacamata pada penderita rabun jauh atau kekuatan lensa kacamatanya, kita menggunakan persamaan P sama dengan 1 per, ada negatifnya ya, -1 per punktum remotum. Nah, nanti kita lihat aja di hubungan antara P dengan PR. Ya, P dengan PR ternyata berbanding terbalik. Nah, karena yang ditanyakan adalah perbandingan Iwan dengan Joko, titik jauhnya ya, PR itu titik jauh. Berarti nanti PR untuk Iwan per PR untuk Joko, kita bandingkan. Nah, karena berbanding terbalik ya, sedangkan di sini diketahui kekuatan lensa kacamata ya, berarti nanti di sini adalah P-nya untuk Joko. Jadi kalau yang atas Iwan berarti di sini Joko per P untuk Iwan. Nah, kita tinggal masukkan nih, P untuk Joko berapa? P2. Ya, gak usah pakai min juga apa-apa ya. 2/1,5 atau sama dengan 20/15. Kalau kita sederhanakan lagi, berarti perbandingannya adalah PR untuk Iwan dibanding PR untuk Joko. Nah, 20 masing-masing dibagi 5 ya, berarti 4/3 ya, atau 4/3. Jawab aja yang D.
Kemudian yang nomor 13. Dua buah elektron yang terpisah sejauh 12 mm memiliki gaya tolak-menolak sebesar 0,24 newton. Jika kedua elektron didekatkan menjadi 3 mm, maka gaya tolak-menolak kedua elektron adalah... Nah, kita untuk mencari gaya tolak-menolak atau tarik-menarik, kita gunakan persamaan ini kan, K sama dengan F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Karena elektronnya sama, artinya muatannya ini sama. Nah, ini adalah konstanta ya. Berarti nanti kita hanya melihat hubungan antara F dengan R kuadrat. F dengan R kuadrat itu berbanding terbalik. Jadi F berbanding terbalik dengan R kuadrat. Karena K, Q1, Q2 itu tidak berubah nilainya, alias tetap. Nah, kita tinggal bandingkan aja nih. F1 per F2 sama dengan R2 per R1. Kita kuadratkan. F1 nya yang mana? F1 nya itu yang ini, 0,24. F2 nya yang dicari. Kemudian R2 nya itu, nah ini sekarang 3 per R1 nya 12. Kita bagi, ini 1, ini 4 ya. Berarti nanti saya kerjakan di kertas yang lain ya. 0,24 per F2 sama dengan ini 1 per 4 dikuadratkan, jadinya 1 per 16. Berarti F2 nya kali silang ya, F2 kali 1 F2. Ini kalikan ke sana, 0,24 dikali 16. Kita kalikan 24 kali 16 48, 24 ya, 24 2 12 14. Hasilnya adalah 3, ini 0 2 angka ya, 3,84 Newton. Jawabannya harusnya 3,84 Newton. Nah, ternyata di sini nggak ada ya jawabannya. Jadi harus jawabannya adalah 3,84. Nah, saya sih curiganya 4-nya ini tidak dikuadratkan. Coba ya, kalau misalkan 0,24 kita kalikan 4, 16, 1, 8, 9. Nah, kalau 4-nya ini 1 per 4-nya tidak dikuadratkan, itu jawabannya ada nih, yaitu 0,96. Tapi harusnya kalau misalkan jawaban yang semestinya itu adalah 3,84 Newton. Jadi yang nomor 13 tidak ada jawabannya. Sekarang saya lanjut nomor 14. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Jika X digeser menjauhi B, maka nyala lampu yang benar adalah, jadi kita lihat nih, arah arusnya kan sana nih, I-nya. Nah, ini kan gini ya. Nah, L1 dengan L2 itu seri. Ini di seri. Artinya apa kalau di seri? Kalau di seri, karena lampunya itu sama ya, besar ya, maka kalau ini terang, ini juga terang. Ini redup, ini juga redup. Nah, dua-duanya harus sama deh. R1 dan L2 itu harus sama-sama. Kalau terang, terang, redup, redup. Kalau berbeda berarti salah. Kita lihat, makin redup, makin terang, ini salah. Ini salah, dua-duanya harus sama ya. Nah, antara C atau D ya. Redup-redup atau terang-terang ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan digeser ke sana. Kalau digeser ke sana, berarti nanti R-nya atau hambatannya itu semakin besar. Nah, kalau hambatannya semakin besar, berarti I-nya semakin kecil. Kalau I-nya semakin kecil, berarti otomatis L1 dan L2 akan makin redup. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 15. Pemanas listrik dapat mendidihkan 4 liter air dengan waktu 15 menit pada tegangan 220 volt.
saat terjadi penurunan tegangan listrik, ternyata waktu yang diperlukan 60 menit, berarti tegangan listrik pada saat itu adalah, jadi yang nomor 15 ya, yang nomor 15 kita cari dulu kita cari dulu nilai dari V-nya ya. Kita cari dulu nilai dari bukan V-nya ya, P-nya ya. Kita cari P-nya dulu. P ketika dia dipasang pada tegangan 220 volt ya. Nah, caranya gini. Dekat pemanas, berarti nanti terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kalor. Nah, artinya energi listrik yang dirubah menjadi energi kalor itu besarnya sama. Nah, nanti untuk W-nya, untuk W itu besarnya adalah P dikali T. Jadi tegangan daya dikali waktu. Kemudian untuk Q-nya, karena dia digunakan untuk memasak air, berarti nanti kita menggunakan M kali C kali delta T. Nah, jadi kalau kita gabungkan ya, nanti gini, P dikali T sama dengan M kali C kali delta T. Nah, perubahan suhunya sama nih ya, perubahan suhunya sama karena kan mendidih ya sampai suhu 100 derajat. Yang ininya sama. Kemudian kalor jenis airnya sama. Nah, masanya juga sama. Artinya kita melihat hubungan antara P dengan T. P dengan T itu berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Berarti nanti kita tinggal gini aja nih. T-nya kita jadikan ke detik ya. Nanti 15 kali 60 sama tidak usah dirubah juga nggak apa-apa ya, kita nggak usah rubah deh karena nanti ini adalah berupa perbandingan ya. Jadi nanti P1 sama dengan 1/15 ya. P2 nya nanti jadinya 1/60. Nah, kita tinggal cari tegangannya ya. V1 220. Nah, V2 nya berapa? Kita pakai rumus R sama dengan V kuadrat per P. Ya, kenapa kita pakai ini? Karena R pada pemanas itu nilainya tetap atau tidak berubah. Sehingga nanti kalau kita masukkan ke rumus ini menjadi V1 per 1 kuadrat ya, per P1 sama dengan V2 kuadrat per P2. Nah, kita tinggal masukkan. V1 nya berapa? 220. Kita kuadratkan per P1 nya 1/15. Yang ini V2 nya kita cari. Yang ini 1/60. Karena kita mau mencari V2 ya. Karena kita mau mencari V2, berarti nanti gini, V2 kuadrat sama dengan kali silang ke sana. 220 kuadrat dikali 1/60 per 1/15. Atau bisa juga saya tulis 220 kuadrat dikali 1/60. Nah, ini kan pecahan ya. Berarti nanti dikali dengan kebalikan pecahan yang kedua ya, 15/1. Ini bisa dibagi nih, ini 4. Berarti nanti V2 kuadrat sama dengan 220 kuadrat per 4 ya, atau 220 kuadrat per 2 kuadrat. Nah, bentuknya saya bisa rubah menjadi gini. Berarti V2 nya berapa? Kalau kuadratnya dihilangkan, ini kan bentuknya dalam bentuk kuadrat nih V2 nya. Kalau V2 nya aja berarti kuadratnya hilang semua. 220 per 2 atau sama dengan 110 volt. Jadi jawabannya adalah yang 110 volt.
Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 16. Perhatikan pernyataan berikut. Semakin banyak lilitan, maka semakin besar nilai GGL-nya. Semakin kuat magnet yang digunakan, maka semakin besar GGL-nya. Bentar, ke atas ya. Yang ketiga, semakin cepat magnet yang keluar masuk kumparan, GGL-nya semakin kecil. Yang ditanyakan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi elektromagnetik ditunjukkan oleh. Nah, kita lihat nih. Berarti kita cari yang benar ya. Nah, sekarang yang nomor 1. Semakin banyak lilitan, maka semakin besar nilai GGL ya. Betul. Semakin kuat magnet yang digunakan, maka semakin besar GGL-nya. Betul. 1, 2 udah benar ya. Kemudian yang ketiga. Nah, opsinya ada nih 1, 2. Udah langsung aja jawab C. Nah, coba kita lihat 1, 3. Tiganya itu kita cek dulu dah. 3 ya. Semakin cepat gerak magnet yang keluar masuk kumparan, maka nah ini salah. Justru semakin cepat geraknya itu GGL-nya semakin besar. Jadi kalau yang ada 3-nya salah. Ini salah, ini salah. Kita coba mau buktikan nih yang betul C, tinggal C atau D ya, atau B ya. Lilitan kumparan terbuat dari bahan paranet. Nah, ini salah ya. Jadi bahannya itu harus ferromagnetik agar GGL-nya semakin besar. Jadi ini salah. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut. Dikenal dengan sebuah planet biru. Ada 5 ya. Pernyataan yang menunjukkan ciri planet Jupiter. Planet Jupiter itu terdiri dari gas ya. Di penyusun utamanya adalah gas, betul? Ya, kemudian yang ketiga, ini salah ya, dikenal dengan planet biru bukan ya. Di tas saya terletak antara, nah ini betul. Planet terbesar dalam tata surya, betul ya. Jupiter terbesar. Berarti 2, 3, 4. 2, 3, 4 itu yang C. Lanjut ke nomor 18. Seorang siswa mengidentifikasi unsur-unsur yang membentuk senyawa seperti tabel berikut. Kesimpulan unsur penyusun yang benar adalah garam dapur, itu natrium klorida, ini betul. Asam sulfat itu H2SO4. Yang ini kan NaCl ya. H2SO4 berarti hidrogen, sulfur, karbon. Nah, salah. Harusnya oksigen. Kemudian nah berarti satu yang ada satunya betul ya, yang ada 2-nya salah. Ini salah, ini salah. Yang ada 2-nya salah, berarti ini salah. Berarti jawabannya 1, 4. Coba kita cek. Air itu H2O. Oksigen dan nitrogen. Betul. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 19. Perhatikan tabel berikut. Nah, yang ditanyakan larutan yang bersifat basa, netral, dan asam secara berturut-turut. Basa itu kalau lakmusnya biru tetap biru, berubah menjadi tetap biru ya. Kalau basa. Kalau merah dia berubah jadi biru. Biru. Nah, ini N. Nah, atau 1 ya. Ini 1. Netral itu tetap nggak berubah. Kalau merah tetap merah. Yang biru tetap biru. Nah, ini nomor 4. Kemudian yang asam itu merah. Berarti ini 1 ya. 1. Nah, ini N itu nomor 2 nih. Nomor 2, sorry. 2, 4, 1. Jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 20. Perhatikan pernyataan berikut. Memisahkan cairan dan gas. Memisahkan berdasarkan perbedaan titik di D. Memisahkan berdasarkan kecepatan rampat bahan melalui proses pemanasan dan pengembunan. Yang ditanyakan sebentar, hal yang terkait dengan pemisahan campuran dengan cara destilasi. Destilasi itu adalah berdasarkan titik didih. Ya, kita lihat. Memisahkan berdasarkan, nah ini betul. Yang ini salah ya.
Salah, misalkan berdasarkan kecepatan. Nah, ini juga salah. Pemanasan dan pengemunan, betul. Berarti yang 2 dan 4. Kita cari 2 dan 4. Jawabannya yang C. Kemudian nomor 21. Perhatikan beberapa peristiwa berikut. Yang ditanyakan peristiwa yang merupakan perubahan kimia dan fisika berturut-turut. Yang ini adalah fisika. Ini perubahan fisika ya. Yang ini perubahan kimia. Yang ini perubahan fisika. Yang ini perubahan fisika. Yang ini adalah perubahan kimia. Nah, yang ditanyakan adalah perubahan kimia dan fisika berturut-turut. Kimianya itu 25. Nah, cuma satu ya. Langsung ketemu jawabannya yang B. 13 ya, betul ya. Jawabannya adalah yang B. Baik, demikian pembahasan dari saya untuk persiapan kalian menghadapi di ujian sekolah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jika bermanfaat kalian share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa kalian subscribe channel saya. Dan kalian hidupkan notifikasi agar kalian mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video yang baru. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.